Baik, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Shalom, shalom, shalom. Apa kabarnya? Iya, senang sekali hari ini boleh bersama-sama kembali di hari Minggu 28 Januari 2024. Nah, Bapak Ibu sekalian, tema gereja ini untuk tahun 2024 adalah The Year of Harvest atau tahun penuaian. Bersama saya ucapkan tahun penuaian. 23 tahun penuaian. Beritahu kiri kananmu, tahun ini adalah tahun penuaian. 23 tahun ini adalah tahun penuaian. Beritahu kiri kananmu, tahun ini adalah tahun penuaian. Iya, haleluya. Mari kita baca bersama-sama ayat emas kita untuk tahun 2024. Inilah ayat emas kita dari Mazmur 126 ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam. Saya harap Bapak Ibu sekalian juga bisa menghafalnya sampai ini menjadi rema, menjadi daging dalam hidup kita. Ayo baca bersama-sama 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Dan inilah ayat emas kita untuk bulan Januari 2024 yang diambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat yang ke-6. 2, 3. Taburkanlah benihmu pagi-pagi hari dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil atau kedua-duanya sama baik. Ya, dari ayat emas kita untuk tahun 2024 maupun ayat emas di bulan Januari, maka keluarlah subtema kita untuk bulan ini, yaitu sow your seed atau taburlah benihmu. Ya, mari sekarang kita buka dari kitab Kejadian pasal 8 ayat yang ke-22. Yuk kita baca bersama-sama 2, 3. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai. Dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Bapak Ibu sekalian, nanti di rumah tolong baca Kejadian pasal 8 ini secara utuh. Ya, Kejadian pasal 8 ini adalah kisah bagaimana setelah air bah itu terjadi, ya, bumi dilenyapkan semua penduduk, semua makhluk hidup, ya, baik binatang maupun manusia itu dilenyapkan semua karena kejahatan manusia. Hanya Nuh dan keluarganya yang diselamatkan. Ya, maka itu kemudian Kejadian pasal 8 ini adalah ketika air bah itu surut. Ya, maka kemudian di ayat yang ke-21 memang tidak saya tampilkan. Di situ Tuhan bilang begini, ya. Aku tidak akan pernah mengutuk bumi lagi. Aku mau supaya umat manusia mendapatkan kasihku dan diselamatkan. Ayat 22 ini mau memberitahukan kepada kita bahwa dunia, bumi, di mana hari ini kita berpijak itu cuman sementara. Ya, bersama saya ucapkan sementara, 2, 3, sementara. Selama bumi masih ada, artinya suatu saat bumi di mana kita berpijak ini pasti akan dihanguskan. Tempat kita bukan di bumi ini, tempat kita nanti di Yerusalem baru. Nah, selagi kita masih ada di atas muka bumi ini, Alkitab berkata tidak akan ada henti-hentinya musim menabur dan menuai.
musim dingin dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam. Kenapa musim ini tidak akan ada henti-hentinya selama bumi ini masih ada? Musim ini mau menunjukkan kepada kita, biarlah setiap pergantian musim itu kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Mulai dari paling belakang, siang dan malam. Waktu terjadi siang, Tuhan mau mengingatkan kepada kita bahwa siang itu menunjukkan cinta kasih Tuhan kepada kita. Waktu siang itu kemudian tenggelam menjadi malam, Tuhan mau supaya kita ingat bahwa Tuhan itu mencintai kita. Saya surprise banget, gak janjian dengan lagu yang terakhir tadi. Ya, sebelum dengar firman Tuhan, bahwa Tuhan tuh selalu memikirkan kita. Dan itu Alkitabiah banget, amin. Dikatakan oleh Alkitab bahwa nama kita ditulis di telapak tangan Tuhan. Mengapa nama setiap kita ada di telapak tangan Tuhan? Supaya Tuhan ingat terus dengan kita. Dikatakan waktu kemudian ada musim dingin, kita harus ingat sekarang ini kita winter di New York, bahwa Tuhan mengasihi kita, amin. Waktu nanti musim dingin ini berganti menjadi musim semi, kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari musim semi nanti ganti kepada musim panas, kita harus ingat bahwa kita dikasihi Tuhan. Waktu musim panas ganti menjadi musim gugur, Tuhan mau kita ingat bahwa Tuhan mengasihi kita. Dari musim gugur masuk lagi musim panas, Tuhan mau agar supaya kita ingat bahwa kita ini dikasihi oleh Tuhan. Dan ini sudah berlangsung dari musim ke musim, dari tahun ke tahun sampai ribuan tahun. Dan 2000 tahun yang lalu. Dengan kedatangan Tuhan Yesus ke atas muka bumi ini. Dengan kematiannya di atas gunung Golgota. Dan kebangkitannya pada hari yang ketiga. Setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Kurang apa lagi? Tentang pernyataan kasihnya kepada kita. Kasihnya itu tidak terbatas kepada kita. Dalam Kejadian pasal 8 ayat 21 dikatakan, meskipun manusia itu jahat sejak lahirnya, sejak kanak-kanaknya, aku tidak akan membinasakan mereka. Jadi kalau ada orang-orang yang kemudian binasa, karena itu adalah pilihannya sendiri. Jadi Bapak Ibu sekalian, selama bumi ini masih ada, selama musim itu masih ada, Tuhan jelas-jelas berkata, ada satu masa yang disebut dengan menabur. Orang yang menabur itu akan menuai. Dalam Alkitab Perjanjian Baru dikatakan jangan sesat, Allah itu tidak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur orang itu yang akan dituai. Orang yang menabur sedikit menuai sedikit, orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Saya salah satunya suka menabur, mempromosikan orang. Saya ingat sejak saya menjadi anak Tuhan, saya mungkin pernah menjelek-jelekan orang, ya. Tapi dalam hidup saya kayaknya lebih banyak suka mempromosikan orang. Oh, kalau perlu masakan, hubungi ini. Oh, di sini ada pelayan Tuhan yang hebat. Ini kalau mimpin pujian, bagus. Ini kalau main musik, bagus. Oh, kalau hamba Tuhan itu, wah boleh diundang itu. Khotbahnya luar biasa. Apa yang ditabur, itu yang dituai.
Kalau kita menabur pengampunan, itu sama dengan kita sedang menabung, Bapak Ibu sekalian. Mungkin kita tidak membutuhkan pengampunan daripada orang-orang, tapi satu waktu, karena kita suka menabur tentang pengampunan, satu waktu mungkin kita kesleo, atau kita salah jalan kita. Dan kita membutuhkan pengampunan. Kita sudah punya tabungannya. Bahkan tabungan itu dikatakan sama dengan taburan yang berlipat kali ganda. Sehingga kita pun akan menerima yang namanya pengampunan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan sebuah tema, yaitu menuai 100 kali lipat daripada apa yang kita tabur. Bersama saya ucapkan menuai 100 kali lipat. 2, 3, menuai 100 kali lipat. Suka enggak sih menuai 100 kali lipat? Kita loncat dulu ya. Dari kitab Kejadian pasal 6 ayat 12 dan 13. Kejadian pasal 6 ayat 12, 13 ya. Ya, sorry Bobby ya, agak meloncat nih. Kejadian 6, 12, 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Ya, ada di PowerPoint itu juga, ya. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Satu kali Yesus waktu ngajar kepada ribuan orang di Danau Galilea, Yesus mengajarkan tentang perumpamaan penabur. Dan dikatakan orang yang menabur itu mereka menuai ada yang 30 kali ganda, ada yang 60 kali ganda, ada yang menuai 100 kali ganda. Buat saya, hukum tabur tuai ini sangat-sangat familiar. Karena masa kecil saya tinggal di desa. Rumah saya, rumah masa kecil saya besar banget Bapak Ibu sekalian ya. Saya pernah saksikan rumah masa kecil saya itu ada pohon mangga yang tinggi besar itu nggak salah ada 4. Kemudian ada pohon kelapanya ya, beberapa pohon kelapa. Kemudian pohon pisangnya banyak banget pohon pisangnya. Dan kemudian kami juga pelihara ayam, ya ayam itu. Ayam dikasih makan jagung Bapak Ibu sekalian. Dan kemudian sisa-sisa makanan ayam itu secara tidak sengaja dia tumbuh loh jadi tanaman, ya. Itu dari satu biji jagung itu kemudian jadi satu pohon jagung. Waktu keluar satu pohon jagung itu ada berapa batang jagung yang dihasilkan dari satu pohon jagung. Satu pohon jagung berasal dari satu biji jagung. Kalau katakan ada 2 atau 3 jagung di dalam satu pohon itu, kalau dipretelin ya itu lebih dari 30 biji jagung Bapak Ibu sekalian. Mungkin bisa 60, bisa 100, bisa lebih. Saya pernah sampaikan begini, kalau kita punya satu biji apel, satu buah apel itu kita belah, kemudian kita hitung bijinya. Oh, ini buah apel ini bijinya ada 8, satu buah apel. Ya pernah ngitung enggak buah apel? Enggak ya, udah pokoknya makan selesainya dibuang ya. Nah, besok kalau makan
Buah apel tolong dihitung, itu ada bijinya. Ya, hitung ada berapa. Satu biji itu kalau ditanam, bukan satu buah apel, tapi satu biji apel itu ditanam, dia jadi satu pohon. Dan kita nggak akan bakal bisa ngitung berapa buah apel yang akan dihasilkan. Kalau buah itu jatuh, kemudian tertanam dan jadi pohon, buah itu dibawa orang dan sama orang, bijinya juga ditanam, itu akan jadi ribuan biji apel, ribuan buah apel dari satu benih yang kita taburkan. Kita tidak mungkin menuai kalau tidak menabur. Mari kita lihat dari Kejadian pasal 26, bagaimana bisa menuai 100 kali lipat. Kejadian pasal 26 ayat yang pertama, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Kelaparan itu sama dengan kekeringan. Kelaparan itu sama dengan yang namanya krisis. Dalam kitab Pengkhotbah, orang yang penuh hikmat, yang paling pandai, penuh hikmat, Salomo, dia bilang gini, bahwa tidak ada sesuatu yang baru di bawah matahari ini. Jadi kalau ada namanya musim kering, musim kelaparan, musim krisis, ya mulai zaman dulu, itu bukan yang pertama kali. Berita koran hari ini bahwa sekali lagi PBB, dalam hal ini WHO, memperingatkan agar seluruh dunia mempersiapkan diri untuk menghadapi pandemi yang jauh lebih hebat daripada COVID-19. Tapi kalau sampai itu terjadi tahun ini, itu bukan yang pertama kali. Kemarin pagi-pagi, seseorang minta agar supaya kami suami istri bisa menghubunginya. Dan ketika saya dan istri menghubungi orang ini, kami kayak kesamber bledek. Loh, ada apa? Dokter bilang saya mengidap kanker ganas. Saya ngomong gini lemes juga kaki saudara ya. Krisis nggak pernah diundang. Krisis tidak pernah diharapkan. Ya, nggak ada seorang pun yang kepingin ngalami yang namanya krisis. Tapi kadang-kadang krisis itu tiba-tiba datang, Bapak Ibu sekalian. Ya. Dan zamannya Ishak, ini dia ngalami krisis dalam soal ekonomi, keuangan. Ya, zaman sekarang krisis itu juga bisa bentuk tiba-tiba keluarga yang setia, suaminya minggat, selingkuh. Wih, gak duga loh. Ya, padahal suami ini kelihatannya baik banget, setia di rumah. Tapi tiba-tiba selingkuh. Wah, itu dunia mau kiamat rasanya. Seorang bapak, dia datang ke rumah saya dengan 2 anaknya. Dia bilang, istri saya, mama dari anak-anak ini minggat Pak, pergi dengan pria lain. Nangis saudara, suami ini dan anak-anaknya. Ini namanya
krisis. Tidak seorang pun sekali lagi kepingin mengalami krisis dan mengharapkan krisis. Tapi bagaimana supaya ketika krisis itu datang, tapi kita bisa menuai 100 kali lipat. Artinya waktu krisis datang, ya, kita tetap dipelihara dan diberkati Tuhan bahkan lebih lagi. Saya bilang begini Bapak Ibu sekalian, bahwa masa-masa COVID-19 itu adalah salah satu masa-masa terbaik dalam hidup saya ketika lockdown itu terjadi. Di situ saya melihat kasih, kebaikan, kemurahan, pemeliharaan Tuhan bukan hanya untuk keluarga kami, tapi kami melihat, menyaksikan bagaimana jemaat Tuhan juga ditolong dan dipelihara Tuhan. Ya, saya bersyukur kepada Tuhan. Jemaat BMC nggak ada yang mati. Hebat. Tuhan yang hebat, bukan saya yang ngasih hidup buat Bapak Ibu sekalian. Saya luar biasa. Ya, saya mendengar kesaksian bagaimana Tuhan itu begitu baiknya, ya. Restoran yang mau tutup. Udah kembang kempis. Apalagi kena lockdown gini. Udah tinggal tutup. Tapi sekarang restoran ini diberkati jaya, bisa semakin berkembang. Itu Tuhan. Amen. Ishak waktu krisis, ya, dikatakan, maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi pada zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Ayat yang kedua. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana supaya kita bisa menuai 100 kali lipat. Yang pertama, jangan pernah pergi Mesir. Jangan pernah pergi ke Mesir. Tuhan mau kita mengandalkan Dia setiap musim kehidupan kita. Sekali lagi, Tuhan mau agar kita mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Buat Ishak gampang banget kalau dia pergi ke Mesir. Tahun 1995 waktu saya pergi ke Israel juga pergi ke Mesir. Dan di dalam bis itu saya duduk bersama dengan seorang penulis buku yang sangat terkenal di Indonesia. Saya punya beberapa bukunya dan surprise banget. Hari itu nggak sengaja bisa duduk bersama dia. Waktu perjalanan ke Mesir saya ngobrol sama penulis buku itu. Saya bilang gini ya, wih Mesir kok ijo royo-royo ya. Mesir kok subur banget, di sana sini kami melihat perkebunan dan lain sebagainya. Bukannya Mesir itu kering. Penulis buku itu dengan sabar dia bilang sama saya, ya. Enggak Pak, Mesir itu memang subur. Mesir itu memang diberkati. Bahkan sampai hari ini penghasilan terbesar devisa negara untuk Mesir itu dari pertaniannya. Jadi subur banget yang namanya Mesir. Maka itu buat Ishak ketika krisis itu terjadi di Kanaan adalah hal yang lumrah untuk pergi ke Mesir. Jadi buat setiap kita kalau terjadi krisis adalah hal yang lumrah kalau minta pertolongan kepada manusia yang bisa diandalkan. Benar atau benar? Tapi Tuhan gak mau.
Tuhan mau kita mengandalkan Dia di setiap jalan kehidupan kita. Alkitab bilang terkutuklah kalau kamu mengandalkan manusia atau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Saya punya teman Bapak Ibu sekalian, ya, dia tahu saya kan ini mulai sejak SMP saya jadi pegawai toko emas. Saya mainannya emas Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi waktu teman ini mau beli emas, dia ngajak saya. Ya kan, takut ketipu katanya. Dan teman ini beli beberapa kilo emas Bapak Ibu sekalian. Dan tak lama kemudian setelah peristiwa itu, anaknya mau kuliah. Mau kuliah kan perlu uang, ya kan. Dan teman saya ini telepon beberapa temennya yang sukses, yang sudah kaya raya, punya pabrik, kemudian terkenal. Dia bilang gini, ya kan, anakku ini mau kuliah, dia butuh dana banyak loh. Tolonglah, mungkin kamu digerakkan Tuhan untuk bantu anakku yang mau kuliah. Ini orang punya emas kiloan, ya. Memang enak mengandalkan belas kasihan orang, tapi Tuhan gak mau. Dan kemudian teman saya ini dipermalukan. Dia bilang gini, baiklah nanti saya doakan. Itu loh, kalau minta tolong kepada manusia. Memang filosofinya Alkitabiah banget. Minta tolong sama manusia kan paling gampang. Supaya tidak ngerepotin Tuhan. Tuhan itu penduduknya di bumi miliatan. Masa dikit-dikit minta tolong Tuhan. Dikit-dikit minta tolong Tuhan. Masa Tuhan suruh ngurusin gue aja. Kayak rohani tapi gak Alkitabiah. Dan Tuhan segera mencegah rencana Ishak untuk pergi ke Mesir. Tuhan bilang, kamu harus tinggal di Gerar. Gerar itu, Bapak Ibu sekalian, Gerar itu daerah orang Filistin. Orang Filistin ini musuh bebuyutan daripada orang Israel. Kalau masih ingat peristiwa Daud dan Goliat, Goliat itu pahlawan orang Filistin. Itu terus nanti. Ya, itu musuhan terus menerus Bapak Ibu sekalian antara orang Israel dan orang Filistin. Orang Filistin itu jahat, kejam dan tidak ada belas kasihan. Tuhan gak salah ta, gak bahaya ta. Ya, yang ketawa kayaknya sering baca koran Indonesia ya kan. Gak bahaya ta. Kok disuruh tinggal di Gerar. Keadaan di Gerar juga gak sebaik di Mesir. Jadi udah daerahnya bahaya. Kemudian keadaannya juga gak terlalu subur. Jadi yang kedua, Bapak Ibu sekalian, kita coba lihat loncat Kejadian pasal 26 ayat yang ke-6. Ya, di slide-nya sudah ada Bobby, mungkin tadi keloncat-loncat, minta maaf agak membingungkan. Ya, Kejadian 26 ayat yang ke-6 berkata begini, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Yang kedua, kita harus taat kepada Tuhan, ya. Taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Ya, saya tunggu Bobby dulu. Ketemu enggak ini Bobby? Ya, coba itu. Ya, taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Ada enggak? Ada enggak itu? Ya, coba Bobby pinter ya. Ya, saya tunggu dulu. Lah, tepuk tangan dong untuk Bobby. Akhirnya ketemu PowerPoint-nya ya. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan meskipun
tidak masuk akal. Tinggal di Gerar nggak masuk akal. Tapi Esa mau taat. Buat Elia, Nabi Elia, tinggal di Sungai Kerit dalam keadaan krisis, hujan gak turun, gak masuk akal. Yang masuk akal buat Elia adalah tinggal di Sungai Yordan. Sungai Kerit itu kan anak Sungai Yordan. Tapi meskipun tidak masuk akal, Elia mau loh tinggal di Sungai Kerit, sungai yang kecil itu. Dan Tuhan pelihara. Karena apa? Karena Elia taat. Kalau kita taat sama Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pasti Tuhan pelihara. Pada kesempatan ini saya mau kasih tahu begini. Hidup kita tidak bergantung Amerika Serikat. Hidup kita nggak bergantung kepada kota New York. Tuhan bisa memberkati kita kapan saja, di mana saja. Di Sungai Kerit, Tuhan bisa berkati. Di dalam kitab Rut, itu ada keluarga namanya keluarga Elimelek. Istrinya namanya Naomi. Dia punya 2 anak laki-laki namanya Mahlon dan Kilion. Waktu di Israel terjadi kelaparan, nanti Bapak Ibu baca kitab Rut ya. Terjadi kelaparan, maka Elimelek dia pergi ke Moab. Siapa yang nyuruh dia pergi ke Moab? Tapi itu adalah pilihan yang logis buat Elimelek dan Naomi. Karena Moab makmur diberkati oleh Tuhan. Orang Indonesia hari-hari ini banyak datang ke Amerika. Itu pilihan logis. Ya bisa dapat visa kemudian masuk Amerika. Tapi alangkah sayangnya hari-hari ini pekerjaan sangat sedikit di Amerika. Pertanyaannya, siapa yang suruh pergi ke Amerika? Siapa yang suruh Elimelek dan Rut pergi ke Moab? Sampai di Moab, Bapak Ibu sekalian, Elimelek mati. 2 anak laki-lakinya mati. Kemudian Naomi sadar. Pulang. Dia pulang ke Bethlehem lagi. Sampai di Bethlehem, orang-orang bilang gini, Naomi pulang. Naomi bilang gini, please jangan panggil aku Naomi. Panggil aku Mara. Dengan tangan penuh aku meninggalkan Bethlehem. Dan sekarang dengan tangan kosong dan penuh kepahitan aku kembali ke Bethlehem. Mengapa? Yang pertama, Elimelek dan Rut tidak mengandalkan Tuhan. Karena orang yang tidak mengandalkan Tuhan pasti tidak taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, bagaimana tahun 2024 ini kita bisa mengalami tuaian 100 kali lipat. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Dan yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Mari kita loncat sekarang ke bagian yang ketiga, Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8. Kejadian 26 ayat yang ke-8.
Setelah beberapa lama ia ada di sana, yaitu ada di Gerar. Pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ya, perlu dikasih penjelasan di belakangnya istrinya. Coba perhatikan Kejadian pasal 26 ayat yang ke-8 ini. Ini mirip-mirip peristiwanya Daud. Waktu Daud buka jendela rumahnya, dia bisa kelihatan ada Batseba mandi. Hebat juga ya, istana kerajaan ya. Sret, buka jendela. Ini Abimelek, raja orang Filistin di Gerar. Waktu dia buka jendela, dia bisa lihat loh, ada rumah penduduknya dan penduduknya sedang bercumbu-cumbuan. Nah, yang begini saya belum bisa ngerti, ya kan? Gimana ya posisi rumahnya? Padahal zaman saya masih kecil itu rumahnya kan luas banget. Saya nggak bisa lihat di tetangga saya lagi ngapain, apalagi zamannya ini, tanahnya udah lebih luas banget ya. Tapi kok dia bisa lihat ya dari jendela istana itu bahwa Ishak dan Ribka sedang bercumbu-cumbuan. Ini suami istri udah tua Bapak Ibu sekalian. Tapi begini ya, meskipun dalam keadaan krisis, suami istri ini masih bisa hidup rukun, hidup mesra. Sekali lagi, waktu dalam keadaan krisis tidak saling menyalahkan satu dengan yang lainnya. Tapi mereka bisa hidup rukun. Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu sekalian, bahwa pentingnya untuk hidup rukun. Dan hidup rukun itu harus dimulai dari dalam rumah. Dalam hal ini dengan keluarga inti. Jadi kalau di rumah sudah suka bertengkar, bahasa Surabayanya pengkerengan, suka cekcok, nggak bisa rukun antara suami istri, orang tua anak, menantu mertua. Ini yang jadi bahan doa kami setiap pagi. Kami terus berdoa agar hubungan-hubungan keluarga ini dipulihkan oleh Tuhan. Sebab Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau di mana ada orang yang tinggal bersama, hidupnya rukun, ke sana Tuhan perintahkan berkat-berkat untuk dicurahkan. Kerukunan harus dimulai dari dalam rumah, dari keluarga inti. Kalau di rumah nggak rukun, tapi di luar rumah bisa rukun, namanya pencitraan. Bersama saya ucapkan pencitraan. 2, 3. Pencitraan. Saya lihat ada nggak orang yang pencitraan ini? Oh nggak ada. Ya semuanya baik-baik ya. Saya ketemu loh dengan orang-orang yang begini. Aduh, di rumahnya penuh dengan pertengkaran. Tapi kalau di luaran, aduh baiknya luar biasa, itu palsu. Pakai topeng. Coba nanti kumpul agak lama. Pasti enggak rukun. Bagaimana supaya bisa seperti Ishak dan Ribka? Bercumbu-cumbuan Bapak Ibu sekalian, meskipun dalam keadaan krisis. Ya kuncinya mengasihi dan mengampuni. Pengampunan tanpa kasih, kasih tanpa pengampunan itu tidak berlaku. Tidak ada gading yang tidak retak, nggak ada keluarga yang sempurna, omong kosong Bapak Ibu sekalian. Kalau kita baca berita tentang kerajaan, tentang istana,
tentang orang-orang terkenal yang kelihatan di umum itu begitu baik dan manis. Ternyata di dalamnya penuh dengan pertengkaran. Jadi penting sekali mulai dari dalam rumah untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling mendahului memberi hormat, menerima kelebihan dan kekurangan satu dengan yang lainnya. Sehingga terciptalah yang namanya kerukunan. Ishak itu kemudian kan dia menjadi kaya, bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya raya. Nanti Bapak Ibu baca Kejadian 26 secara lengkap. Waktu dia jadi kaya raya Bapak Ibu sekalian. Karena dia disertai dan diberkati Tuhan kan. Itu kekeringan kan juga terjadi di Gerar. Tapi karena Ishak disertai diberkati Tuhan waktu dia gali sumur. Sumur yang gak ada airnya itu tiba-tiba sumurnya itu nyumber Bapak Ibu sekalian. Dan gembala-gembala di Gerar kan tahu nih kalau Ishak itu orang asing. Orang Israel. Rasis itu orang Gerar. Kamu kan bukan orang Filistin. Ya. Gak bisa. Ini sumurnya aku ambil. Ishak itu sangat kaya loh. Ya, jangan main-main sama orang yang sangat kaya Bapak Ibu sekalian. Saya ketemu dengan orang yang sangat kaya. Dia kena tipu 1 juta rupiah. Ya, kena tipu berapa? 1 juta rupiah. Marah dia. Harga dirinya terinjak-injak. Dia rela keluar uang sampai 500 juta rupiah. Untuk membuat sengsara orang yang menipu dia 1 juta rupiah. Orang yang sangat kaya. Punya kuasa Bapak Ibu saya. Tapi Ishak, kamu mau sumur ini ya? Ya udah, ambillah sumur itu. Maka itu dikasih nama sumur itu Esek. Dia gali lagi sumur. Nyumber lagi Bapak Ibu sekalian. Orang Gerar bilang, ini juga punyaku. Ya udah kata Esa, ambillah. Sumur itu dikasih nama Sitna. Rupanya Ishak nurun bapaknya. Kalau bapaknya suka tengkar, pasti anaknya suka tengkar. Kalau anaknya suka tengkar, pasti karena orang tuanya suka bertengkar. Abraham, waktu dia melihat pertengkaran antara gembalanya, gembala dombanya dengan gembala dombanya Lot, Abraham bilang gini, kok bertengkar nggak baik. Udah ngalah-ngalah aja, Lot, pilih-pilih lah kamu mau kemana. Aku ambil sisanya aja. Wah, luar biasa men. Biarlah ini menjadi gaya hidup buat setiap kita di BMC ini, amin. Agar tahun ini kita menuai 100 kali lipat. Yang pertama, kita harus mengandalkan Tuhan di setiap musim kehidupan kita. Yang kedua, kita harus taat kepada firman Tuhan meskipun itu tidak masuk akal. Yang ketiga kita harus hidup rukun dengan semua orang. Dimulai dari mana? Dimulai dari dalam rumah masing-masing. Tadi pagi saya membaca berita dari CNBC. Dikatakan sampai akhir tahun 2023 jumlah tunawisma atau homeless itu meningkat. Dari tahun ke tahun meningkat. Sekarang jumlahnya di seluruh Amerika
ada 653.100 orang yang terdata oleh pemerintahan Amerika Serikat. Yang tinggal di California, para homeless ini 181.399. Yang tinggal di New York 103.200. Kemudian ada di Florida, di Washington, di Texas, Oregon, itu rata-rata 30.000 tunawisma. Mengapa mereka jadi homeless? Pakai narkoba. Malas. Pemerintah Amerika Serikat begitu generous, Bapak Ibu sekalian. Dia memperhatikan orang demi orang. Tapi mengapa mereka bisa seperti itu? Mereka suka melakukan kejahatan. Ternyata setelah diriset, akar dari semua akar itu, karena tidak ada kasih di dalam rumah mereka tinggal. Artinya tidak ada kerukunan. Tidak bisa menerima satu dengan yang lainnya. Dan yang terakhir, Kejadian pasal 26 ayat 12 sampai 13 yang tadi sudah kita baca. Maka menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab apa? Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ya, perhatikan ini, luar biasa ayat ini. Menaburlah Ishak di tanah itu dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat. Sebab ia diberkati oleh Tuhan. Ayat 13, dan orang itu yaitu Ishak menjadi kaya bahkan kian lama kian kaya. Sehingga ia menjadi sangat kaya. Orang Kristen boleh enggak jadi kaya? Oh, amat sangat boleh. Tuhan mau kita jadi kaya. Yesus bilang bahwa dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin jadi kaya. Kaya dalam segala hal, dalam keuangan. Kalau kita kaya, Tuhan mau supaya kita bisa menjadikan dengan kekayaan kita semua bangsa murid Kristus. Menjadikan semua bangsa murid Kristus butuh uang. Dengan kekayaan kita, Tuhan mau supaya kita tidak punya utang, tapi kita bisa memberi pinjaman kepada banyak orang. Dengan kita jadi kaya, kita bisa nolong orang-orang yang tidak mampu, yang kekurangan. Amsal bilang kekayaan yang kita peroleh karena berkat Tuhan, itu sungguh akan sangat berguna dan memuliakan nama Tuhan. Tapi kekayaan yang kita dapatkan dengan kekuatan sendiri, Amsal bilang itu akan membawa kita kepada kebinasaan. Maka itu saya berdoa untuk anak-anak saya berdoa untuk jemaat Tuhan. Saya bilang Tuhan berkati. Sehingga mereka menjadi kaya, bertambah hari bertambah kaya, dan menjadi sangat kaya raya. Titik? Tidak. Dan pakai Tuhan semua kekayaan yang nanti akan kau berikan kepada anak-anakmu menjadi bendahara kerajaan Allah, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, bukan untuk memuaskan hawa nafsu atau dirinya sendiri. Jadi Tuhan itu mau setiap kita mengalami tuaian 100 kali lipat. Ini alkitabiah banget. Bukan ajaran sesat, Bapak Ibu sekalian. Ajaran sesat itu enggak ada dasar ayat firman Tuhannya. 2 Korintus pasal 9 ayat yang ke-10 dikatakan begini, Allah menyediakan benih
bagi penabur, dan memberikan roti untuk makanan. Ini yang harus kita ingat. Dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, dalam setiap berkat yang kita terima dari Tuhan, itu ada yang namanya benih untuk ditabur, bukan untuk dimakan. Dan ada bagian yang lainnya yang disebut roti untuk dimakan. Benih untuk ditabur, roti untuk dimakan. Tapi kalau benih ini dimakan, seperti yang saya sudah sampaikan di minggu kedua bulan ini, orang yang tidak menabur itu sedang mengambil keputusan menjadikan dirinya sendiri menjadi budak. Memilih untuk hidup dalam perbudakan. Bangsa Israel 430 tahun dalam penderitaan sebagai budak di Mesir. Kalau dia nggak kerja, dia nggak makan. Alkitab memang bilang begitu. Jangan kamu makan kalau kamu nggak bekerja. Tapi kalau cuman untuk dapat makanan hanya dengan bekerja saja, kita nggak akan jadi kaya, bertambah kaya dan menjadi amat sangat kaya. Kita nggak akan menuai 100 kali ganda. Mari kita lihat di dalam kitab Hagai pasal pertama ayat yang ke-9. Hagai pasal pertama ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Perpuluhan gak mengembalikan, persembahan sulung tidak dibawa ke rumah Tuhan. Bawa persembahan sesuka-sukanya. Kalau suka aku kasih persembahan, kalau enggak suka aku enggak ngasih persembahan. Dan pakai rohani, yang penting hatinya. Bapak Ibu sekalian, petani yang hatinya baik, ya, kalau dia enggak nabur, kira-kira menuai enggak? Tuhan, Engkau kan tahu aku petani, hatiku baik, tapi dia enggak nabur. Dia nuai enggak? No. Saya ketemu dengan banyak anak Tuhan, ya. Beberapa hari ke depan saya akan besuk di sebuah penjara di New York ini. Ada orang Indonesia yang dimasukkan di penjara di situ. Karena dia berhasil menipu orang-orang Indonesia yang ada di New York dan sekitarnya 400 sekian miliar rupiah. 400 sekian miliar rupiah. Dan kemarin di Indonesia ada seorang namanya, saya agak lupa, itu sudah diekspos. Itu ditangkap di Thailand dan dibawa pulang ke Indonesia karena nipu orang Indonesia. Ya sama mirip-mirip ini, 1,8 triliun rupiah. Jadi yang di New York gak ada seapa-apanya, ya kan? Yang di Indonesia 4 kali lipatnya. Bapak Ibu sekalian, tahu nggak? Kalau ada orang-orang Kristen yang ada di dalamnya seperti itu, karena aku menghembuskannya. Tuhan sedang menghembuskan. Ada loh orang-orang Kristen itu 15 tahun yang lalu sebelum saya pindah ke New York, Bapak Ibu sekalian.
Itu banyak orang Kristen yang cerai, yang bunuh diri, juga kena masalah keuangan begini. Ya, dan waktu saya masih di Indonesia 15 tahun yang lalu itu, orang itu kenanya 5 triliun rupiah. Terus selalu ada seperti itu. Alkitab bilang, itu karena orang pelit. Orang yang pelit pasti kena itu. Pasti. 100% Pak, enggak. 1000%. Pasti yang kena itu orang yang pelit. Untuk keluarganya pelit, untuk Tuhan pelit, untuk pekerjaan Tuhan pelit. Pasti kena. Macam-macam caranya. Ada yang investasi, mau beli rumah, beli apa. Kena saudara. Dasarnya pelit. Kenapa? Kok ada orang-orang Indonesia pelit? Karena ada kesalahan dalam mengajar guru-guru SD kita. Nggak tahu guru SD sekarang ngajarnya gimana. Guru SD mengajarkan hemat pangkal. Mari kita lihat Alkitab kita. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat 24. Amsal 11 ayat yang ke-24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Coba lihat terjemahan The Message Bible, keren banget. The word of the generous gets larger and larger. Dunianya orang yang murah hati semakin besar, dan semakin besar. The word of the stingy gets smaller and smaller. Dunianya orang pelit makin kecil, dan makin kecil. Hari ini kita sudah belajar menuai 100 kali lipat. Yang pertama, andalkan Tuhan di setiap musim kehidupan. Yang kedua, taat kepada firman Tuhan meskipun tidak masuk akal. Firman Tuhan nggak harus masuk akal. Ya. Kemudian hiduplah rukun dengan semua orang. Jangan pernah meremehkan pasangan hidupmu. Jangan pernah meremehkan orang tuamu kalau orang tuamu sudah tua, sudah kuno, ya. Terimalah anggota keluargamu yang masih penuh dengan kekurangan sana sini. Justru kalau kamu punya banyak kelebihan, kelebihanmu itu untuk menutupi kekurangannya. Kalau kamu gampang mencari kesalahan, kekurangan anggota keluargamu, artinya kamu kan punya banyak kelebihan. Kelebihan itu jangan disimpan. Tapi pakailah untuk menutupi kekurangannya. Karena ingat, kamu itu juga tidak sempurna. Banyak kekurangannya. Yang keempat, benih itu harus ditabur. Benih tidak boleh dimakan. Kalau benih itu dimakan, kita nggak akan tuai 100 kali lipat. Saya undang pemain musik maju ke depan. Haleluya. Terima kasih Bapak untuk kebenaran firman Tuhan ini. Kami tahu Engkau mencintai, Engkau mengasihi kami. Kami tahu adalah kehendak-Mu. Agar supaya jemaat BMC New York ini menjadi orang-orang yang kaya, yang bertambah hari bertambah kaya, dan menjadi amat sangat kaya.
Apa yang terjadi atas Ishak di zaman perjanjian lama, kami percaya akan terjadi dalam hidup kami di perjanjian baru ini. Karena kami yang percaya kepada Yesus, kami sudah diangkat sebagai anak-anak Allah. Firman-Mu dengan jelas berkata, karena kami percaya kepada Yesus, maka kami ini disebut keturunan Abraham. Karena kami adalah keturunan Abraham, maka setiap kami juga berhak untuk mengalami janji-janji Tuhan. Kami berdoa biarlah Tuhan bukakan sorga. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Biarlah tidak ada lagi langit di atas kepala setiap anak-anak-Mu yang menjadi tembaga. Anak-anak-Mu mengalami open heaven. Dan tanah di mana setiap anak-anak-Mu berpijak, kami berdoa biarlah tidak ada yang menjadi besi. Tapi tanah di mana tempat anak-anak-Mu berpijak menjadi tanah yang baik. Sehingga anak-anak-Mu mengalami panen 100 kali ganda. Terima kasih Bapa, hamba-Mu selesai berkata-kata, sekarang Allah Roh Kudus menolong kami. Memampukan kami bukan hanya sebagai pendengar, tapi biarlah setiap kami menjadi pelaku firman Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya diberkati, bersama-sama katakan amin. Salam penuaian. Kita akan menuai 100 kali ganda. Beri tepuk tangan lebih meriah lagi untuk Tuhan kita. Haleluya.